Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Zainul Fatah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tabulasi. Fungsi tabulasi itu sendiri digunakan untuk melakukan lompatan pada kursor atau melakukan lompatan pada karakter yang akan kita ketik. Fungsi ini berjalan ketika kita menekan tombol tab pada keyboard. Langsung saja kita mulai. Silahkan teman-teman buka Microsoft Word-nya seperti biasa. Nah, di sini yang saya tunjukkan pada kursor, inilah bentuk daripada tabulasi tersebut. Nah, pada umumnya tabulasi yang sering kita lihat itu adalah menunjukkan siku ke dalam. Tab itu sendiri memiliki banyak jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, ada berapa jenis tab tersebut? Kita coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 jenis tab. Kita mulai dari tab yang biasanya atau lumrah kita gunakan. Caranya silahkan teman-teman ini diarahkan atau diletakkan pada tab yang bentuknya seperti ini, left tab ya. Teman-teman silahkan klik di bagian rules atau penggaris di atas ini, terserah teman-teman mau taruh di mana. Saya taruh di 1,5. Kemudian letakkan lagi di 2 misalkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menulis sebuah profil. Contohnya nama. Ketika kita pencet tab di keyboard, nah dia akan lompat di sini. Nah, dia akan lompat berada di sini dengan titik 2 misalkan. Kemudian kita tab lagi. Kemudian enter, dia akan lari ke bawah, alamat, tab lagi, titik 2 lagi, tab lagi. Nah, begini. Kalau misalkan ini dirasa terlalu jauh, silahkan teman-teman di blok dulu, kemudian ditarik ke samping, kurang ke kiri atau kurang ke kanan, terserah. Nah, dengan syarat nariknya jangan terlalu ditarik ke bawah. Nah, kalau ditarik ke bawah, nariknya dia akan kehapus. Misalnya ditarik ke bawah seperti ini dengan cara ditahan, dia akan terhapus. Nah, caranya gimana? Tetap berada di poros garisnya. Jangan sampai ditarik ke bawah. Harus tetap berada di poros penggarisnya. Nah, seperti ini. Saya rasa teman-teman sudah paham. Kemudian kita lanjut pada fungsi tab berikutnya. Nah, ini namanya center tab. Center tab ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau misalkan tanda tangan di bawah surat ya. Misalkan di bawah surat itu kan ada misalkan kalau surat perjanjian itu ada pihak pertama. Kemudian di tab lagi kan begini. Nah, pihak kedua. Nah, ini dengan cara yang salah ya saya bikin ya teman-teman. Misalkan pihak pertama itu saya sendiri, ini tab dengan cara banyak. Kemudian Herman misalkan begini. Nah, ini dengan cara yang sama. Tapi kalau cara begini ini dengan cara manual, maksud saya bukan dengan cara yang salah ya, benar juga, tapi ini dengan cara manual. Jadi agak begitu lama. Nah, di sini kan nggak rata ya, teman-teman. Di sini tidak rata. Nah, di sini juga rata-rata kiri. Cara yang tepat untuk meletakkan itu berada di tengah-tengah, silahkan teman-teman gunakan fungsi tab center ini. Misalkan kita taruh di bagian sini. Yang pertama kita taruh di bagian 1, kemudian yang kedua kita taruh di bagian 5. Nah, kalau kita pencet tab di keyboard, dia akan lari ke sini. Kemudian kita ketikkan pihak pertama.
Kemudian kita tab lagi, dia langsung lari ke tanda tab berikutnya. Kita ketikkan pihak kedua. Ya, kemudian kita enter. Kita tab lagi. Nah, di sini langsung ya teman-teman, karena kita kasih jarak. Nah, kemudian kita tab lagi Herman. Nah, kita bandingkan di sini dengan secara otomatis dia akan berada di tengah-tengah antara pihak-pihak nama ini akan berada di tengah-tengah daripada pihak pertama. Kemudian pihak kedua akan berada di tengah-tengah Herman atau nama yang bersangkutan. Nah, karena ini akan berada di poros tengah ini ya. Nah, kalau kita klik, kita tandain begini, dia akan berada di poros tengah. Nah, dia pasti sama, pasti center di tengah. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian untuk tab yang selanjutnya, nah ini kita hapus, klik tarik ke bawah, klik tarik ke bawah, dia akan terhapus. Kemudian fungsi daripada tab right tab. Nah, right tab ini biasanya digunakan untuk penulisan nominal atau penulisan daftar isi. Contohnya, nah ini kita masuk di right tab, kita klik di sini, kita taruh di bagian 5,5. Right tab itu fungsinya dia masuk ke dalam ya teman-teman. Tulisan itu masuk jalannya ke kiri, bukan ke kanan. Coba. Nah, setelah kita gunakan tab, kita ketikkan. Nah, selamat datang. Nah, dia larinya ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Ini juga digunakan biasanya untuk penulisan huruf Arab yang dimana tulisannya dia berjalan ke kiri. Nah, atau penggunaan nominal Rp 100 misalkan. Nah, atau digunakan untuk daftar isi. Caranya silahkan teman-teman kalau mau bikin daftar isi, kita double klik di bagian simbolnya, kemudian gunakan titik-titik, set dulu, kemudian oke. Nah, ini ya. Jadi dia akan otomatis. Misalkan di sini saya hapus dulu bab 1, kemudian spasi di tab, kemudian halaman berapa, misalkan halaman 5, enter lagi bab 2 spasi tab halaman 10. Nah, dia seperti itu. Kemudian tab lagi bab 3 spasi jadi halaman 20 atau halaman 200. Nah, dia akan kanan kirinya rata, di sini juga rata, kemudian di sini juga rata. Itu fungsi daripada right tab. Nah, kemudian kita lihat fungsi dari tab selanjutnya. Nah, ini desimal tab. Nah, desimal tab ini sebenarnya sama ya, sama kayak hampir mirip dengan right tab yang tadi. Kita taruh di sini, dia biasanya digunakan untuk desimal, untuk penulisan ya desimal, penulisan harga atau rupiah misalkan. Nah, sama, dia jalannya akan jalan ke bagian kiri. Nah, ini kita letakkan juga di sini, kita misalkan ada di sini, kita tap lagi, sama. Jadi yang sebelah sini dia yang sebelah sini dia tidak akan ikut lari. Nah, itu fungsi daripada tab desimal. Kemudian, nah, ini adalah bar tab. Coba kita kasih contoh, kita letakkan di 1,1. Nah, bar tab ini dia memberikan garis atau bukan jarak ya, apa namanya,
batas. Dia seperti pagar pembatas. Kita taruh 1,5, kemudian kita taruh di 3,5, kita taruh di 5. Ini kita hapus. Nah, begini misalkan nama, kemudian kita tap lagi alamat, keterangan. Nah, dia begini, sama seperti tabel sih teman-teman. Hampir mirip-mirip dengan tabel. Ini juga bisa kita geser kalau kurang ke kiri. Ini juga bisa kita geser kalau kurang ke kiri. Ini juga begitu. Dan seterusnya. Ini kalau kita tap enter ke bawahnya, dia juga akan terus memberikan batas atau berbentuk garis. Nah, itu daripada fungsi tab apa namanya, bar tab ini ya. Tapi ini jarang digunakan teman-teman ya. Ini biasanya digunakan jarang sekali. Saya sendiri pun jarang menggunakan bar tab ini. Lebih baik saya menggunakan tabel karena ini juga agak ribet ya. Nah, kita tutup dulu, kita hapus dulu ini. Kemudian selanjutnya sedangkan fungsi pada tab ini yaitu first line indent itu biasanya digunakan untuk menentukan letak pertama pengetikan ya. Contohnya paragraf. Misalkan di alinea barunya kita letakkan di 1. Di sini kita letakkan di sini. Nah, ini sama dengan yang di sini ya teman-teman. Nah, ini juga bisa teman-teman geser di sini, tidak perlu merubah di sini juga nggak masalah. Nah, misalkan saya akan mengetikkan ini dummy aja ya. Nah, ini 10 paragraf. Ini 10 paragraf. Kita blok. Nah, ini yang dimaksud saya. Ini kan paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, paragraf ketiga, misalkan begitu. Atau gini aja nih. 10/10. Biar panjang tulisannya. Nah, ini ya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Nah, kalau teman-teman jaraknya terlalu jauh, silahkan diblok dulu. Kalau misalnya cuma ini yang mau dirubah, silahkan aktifkan kursornya di paragraf di mana teman-teman yang akan mau diganti atau dirubah letaknya, bisa ditarik. Nah, ini nggak ikut semua, yang di bawah juga nggak ikut. Kalau pengen ikut semua, silahkan diblok. Kemudian simbolnya ditarik. Misalkan ditaruh di sini. Nah, ini fungsi daripada apa namanya tadi, first line indent. Nah, untuk berikutnya, nah ini adalah hanging indent. Hanging indent ini yang di bawah ya teman-teman. Nah, yang di bawah sini, yang ini. Nah, fungsi ini juga hampir sama dengan yang di sini. Kalau yang di sini ini peletakan alinea baru atau paragraf baru. Ketika teman-teman melakukan enter, misalkan ini saya ketikkan di sini, kemudian teman-teman melakukan enter atau baris baru, dia akan berada di bawahnya. Tapi untuk selanjutnya dia akan ikut di sini, lurus. Nah, inilah fungsi daripada left indent ini. Nah, teman-teman juga bisa merubah jarak daripada paragraf di bawahnya atau tulisan di bawahnya. Ini teman-teman bisa lakukan tarik. Tapi dengan syarat teman-teman nariknya harus di ujung sini, jangan yang di sini. Kalau yang di sini, maka yang di atasnya yang ini dia akan ikut. Kalau teman-teman tarik di bagian kotak bawahnya, nah dia akan ikut. Tapi kalau teman-teman tarik di bagian ujungnya sini, nah dia nggak akan ikut, bahkan dia akan bisa ngelewatin. Nah, itu sama seperti tadi. Kalau teman-teman pengen semuanya ikut berubah, diblok dulu semuanya, kemudian ini ditarik. Nah, begitu. Nah, saya rasa sudah cukup untuk video kali ini. Jika teman-teman ada yang tidak paham atau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di-share
kemudian di-like jika suka video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe. Sekian, terima kasih.